Guru bergerak Indonesia maju. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Yuliana. Saya adalah guru dari SD Negeri Jirapan 3, calon guru penggerak Angkatan 9, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini saya membuat rancangan tindakan aksi nyata sebagai berikut. Rancangan tindakan aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya adalah 1. Menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal melalui kesepakatan kelas untuk dipasang di kelas dan ditaati. 3. Memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui segitiga restitusi. Tolak ukur aksi nyata saya adalah 1. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. 2. Warga sekolah mendapat pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 3. Memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui segitiga restitusi. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini adalah video menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Jirapan 3 yang sangat menghormati, marilah kita pada siang hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri Jirapan 3 dengan keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Salawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri Jirapan 3 yang saya hormati, konsep utama modul budaya positif ada 6 item. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Oke, kita bahas untuk yang pertama
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap dari perkembangan untuk mewujudkan profil belajar masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa tiap anak, tiap individu itu berbeda, dia mempunyai suatu keunikan tersendiri dan mempunyai gaya belajar masing-masing. Seperti kita ketahui, gaya belajar anak itu ada gaya visual ataupun gaya audio dan yang ketiga kinestetik. Di sini untuk kita menerapkan prinsip belajar berdiferensiasi, berarti kita memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing, sesuai kebutuhan anak masing-masing. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dan diri anak tanpa hubungan dan hadiah. Jadi di sini kita dalam menerapkan disiplin, kita membuat motivasi anak melalui intrinsik dari dalam diri anak, kesadaran anak, bukan melalui hukuman ataupun hadiah. Kalau bapak ibu kemarin melakukan hukuman pada anak, misalkan datang terlambat dihukum lari 10 kali atau 3 kali, berarti itu kurang tepat dalam mendisiplinkan diri pada anak. Itulah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi di sini kita dalam menerapkan disiplin, kita membuat motivasi anak melalui intrinsik dari dalam diri anak, kesadaran anak, bukan melalui hukuman ataupun hadiah. Kalau bapak ibu kemarin melakukan hukuman pada anak, misalkan datang terlambat dihukum lari 10 kali atau 3 kali, berarti itu kurang tepat dalam mendisiplinkan diri pada anak. Itu termasuk motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Nah, di sini dalam disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena harus sesuai dengan aturan, maka terhadap seseorang akan menjadi tidak nyaman dengan kata disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri anak, tetapi kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar diri anak. Seperti kalau kita hukum berarti karena anak takut hukuman, atau kalau kita beri penghargaan berarti anak ingin penghargaan tersebut. Jadi bukan dari dalam diri anak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, lanjut untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita butuh untuk bertahan hidup agar kita tetap lestari di dunia, seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak, setiap individu pasti akan membutuhkan rasa kasih sayang, baik itu dari keluarga, dari ayah, ibu, kemudian saudara, maupun dari teman atau guru di sekolah. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan bisa menguasai apapun yang mereka harus bisa. Yang keempat yaitu kebebasan, yaitu bebas melakukan apapun yang ingin dilakukan atau diekspresikan. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Lanjut motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul
pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti saya sebutkan tadi nih. Jadi kalau kita menghukum anak itu berarti merupakan motivasi ekstrinsik, berarti belum motivasi intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini berupa motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini berupa motivasi intrinsik. Nah, yang terbaik yaitu motivasi intrinsik. Jadi kita mendisiplinkan anak dengan memberikan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi ini kalau kita memberikan disiplin anak dengan hukuman, maka akibat yang akan kita terima atau diterima oleh anak yaitu rasa yang menyakitkan. Jadi harus sesuai dengan peraturan itu sehingga anak akan merasa sakit karena mungkin dia tidak bisa melakukan tapi dipaksa. Kemudian rasa tidak nyaman, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia bersalah dia tidak berani ngomong, tidak berani jujur. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini adalah efek dari kita memberikan hukuman kepada anak. Kemudian penghargaan ini kelihatannya positif, tapi ternyata ini juga tidak bagus untuk mendisiplinkan anak. Kalau menaati peraturan nanti akan mendapatkan imbalan apa gitu ya, berupa mungkin uang atau apa. Nah, itu tidak bagus, tidak efektif, merusak hubungan yaitu sifat diri, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, seperti ini juga kurang bagus. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Mungkin sebelum saya ikut guru penggerak saya juga nggak tahu kalau ternyata menghukum anak dan memberikan penghargaan itu tidak baik. Tapi setelah saya ikut guru penggerak saya baru sadar bahwa ternyata pendidikan seperti itu tidak sesuai, kurang baik, karena itu hanya motivasi dari luar anak, bukan dari dalam diri anak, bukan kesadaran anak untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Nah, ini adalah konsep disiplin yang memegang kontrol kita sendiri ya. Jadi yang melakukan suatu kebaikan, keyakinan itu baik, itu harus dari dalam diri sendiri, bukan karena hukuman ataupun bukan karena penghargaan. Konsep disiplin pendapat yang lebih kuat ini diambil dari pendapat Gassen tahun 2004 nih. Ciri restitusi, jadi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, di sini murid itu bisa belajar dari kesalahan tadi bahwa itu kurang baik dan guru harus bisa memberikan solusi bagaimana cara untuk memberikan solusi dari masalah murid kita tadi. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi berupa sebuah tawaran. Kalau kamu melakukan kesalahan itu salah, sadar, nah berarti anak harus berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia akan merefleksi diri sehingga dia akan sadar dan akan merubah tingkah lakunya. Yang keempat yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya anak yang bermasalah atau anak yang berbuat kesalahan itu pasti ada background dari anak tersebut. Mungkin kalau anak berperilaku menyimpang, kemungkinan itu di belakangnya mungkin ada kebutuhan dasar dari manusia tadi yang tidak terpenuhi. Misalkan kurang kasih sayang, di rumah kurang kasih sayang, akhirnya dia melakukan suatu tindakan yang kurang baik. Nah, seperti itu perlu kita selidiki. Jadi kita tahu masalah yang dihadapi anak, kemudian kita akan memberikan solusi
bagaimana untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bentuk karakter anak bukan hanya tindakan yang baik bukan, tapi karakter dari anak tersebut kita bentuk. Kemudian terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau berupa hukuman ya Bapak Ibu. Di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini berarti berupa hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini berupa konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Akhirnya endingnya juga menghormati peraturan, tapi ini juga belum pas. Nah, yang pas yaitu restitusi. Guru menanyakan siswa keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi. Guru menanyakan siswa keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Nah, di sini sebagai penghubung yaitu patuhi aturan sekolah lalu berada di depan barisan. Ini adalah sebagai penghubung. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-katanya seperti ini, beberapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kata-katanya sebagai teman, ayolah yang tertib buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini kata-kata yang memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti ini kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, kata-katanya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Nah, sampai di sini Bapak Ibu, di sini untuk solusinya, tadi kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi di sini untuk peraturan kelas sifatnya itu bisa positif dan negatif. Seperti bahasanya misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu positif atau negatif? Negatif nih. Atau kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu positif atau negatif? Positif nih. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan ini bahasanya sudah negatif semua, positif semua baliknya. Tapi kalau peraturan kelas itu bisa positif, bisa negatif. Nah, yang kita mau buat adalah yang positif semua. Jadi anak dikondisikan untuk berpikir positif. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertanyaan seperti itu. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk pertanyaan membuat keyakinan kelas. Tadi pagi Bu Wahyu, guru kelas 4 sudah membuat suatu keyakinan kelas. Yang pertama di sini Bu Wahyu berdiskusi tentang peraturan. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas Bapak Ibu bisa membuat peraturan-peraturan kelas dulu terlebih dahulu. Jadi diskusikan peraturan apa yang ada di kelas, dicatat oleh anak-anak, didiskusikan bersama anak-anak. Setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalkan tadi yang bahasanya negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi semua peraturan tadi kita buat yang positif-positif saja. Kemudian
Menempelkan keyakinan di kelas nih, setelah kita merumuskan menjadi keyakinan itu kita tempelkan di depan kelas. Jadi untuk keyakinan itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi biar anak itu ingat terus itu tidak terlalu banyak, tetapi yang sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi nanti anak-anak mudah untuk mengingatnya. Nah ini diantaranya adalah keyakinan kelas 4 SD Negeri Langkah 3. Tadi sudah disepakati oleh kelas 4 bahwa keyakinan kelasnya yang pertama yaitu tentang disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Keempat, saling membantu dan bekerja sama. Kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Enam, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang ketujuh, membaca atau menulis sebagai budaya literasi. Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah ini sebagai contoh kelas-kelas yang sudah membuatnya. Bapak Ibu yang benar membuat keyakinan kelas itu segera dibuat keyakinan kelas masing-masing. Nah setelah menjadi tiap kelas memiliki keyakinan kelas, kita di sekolah juga bisa membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas diterapkan di kelas, kalau keyakinan sekolah nanti akan kita terapkan di satu sekolah, dan itu harus dijalankan atau dilakukan oleh semua warga sekolah. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini adalah prosedur atau cara-cara kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Seperti tadi yang saya contohkan, kalau peraturan itu bisa berupa kalimat negatif atau positif. Kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimat positif saja. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jadi bahasanya jangan terlalu panjang, sedikit tapi bermakna. Kemudian berupa pernyataan yang dipaksa, pernyataan yang berulang, bahwa sesuai dengan kondisi dan dilakukan. Jadi karena aturan itu, aku keyakinan itu sudah disepakati, maka harus sesuai dengan kondisi positif seperti yang sudah saya lakukan. Nah ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu pasti mempunyai alasan. Anak membuat suatu kesalahan atau bertindak sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan normalnya, itu dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita betulkan, kemudian kita tanyakan sebenarnya keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu apa. Kemudian setelah itu kita membuat suatu kesepakatan antara guru dan murid untuk tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah. Panggil, tidak kenapa kamu dipanggil di guru besar? Tidak saya kemarin guru dapat laporan dari wali kelas kamu, polisi. Katanya kamu suka menggambar di kelas. Terus pada waktu jam istirahat kamu tidak mau keluar kelas. Kenapa kamu? Kenapa tidak keluar? Menggambar itu bagus sekali, tapi kalau waktu istirahat kamu tidak bisa istirahat. Kamu tahu tidak kenapa kita harus bergaul? Kita sebagai manusia kan makhluk sosial, kita butuh bergaul dengan orang lain karena kita suatu saat akan berbicara. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya betul. Menurut kamu kalau mau bergaul dengan teman berarti tidak. Memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi atau menentukan diri pada posisi kontrolnya saat
Pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Ini selesai nih Bapak Ibu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat melanjutkan belajar berprofil Pancasila. Assalamualaikum. Saya akhiri, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton video saya.